Dalam trading kripto ada berbagai cara untuk bertransaksi dan dapat untung. Dan dua cara yang paling populer adalah spot trading serta future trading. Walaupun keduanya sama-sama jual dan beli aset kripto, ternyata cara kerja dan strateginya bisa jadi sangat berbeda. Dan karena di tahun 2025 banyak banget platform kripto seperti Pintu dan juga Peluang yang menawarkan future trading, makanya penting untuk kamu paham perbedaan antara trading spot dan juga trading futures. Aku harapkan untuk bisa bantu kamu memilih platform trading yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi. Jadi mari kita bahas lebih dalam, mulai dari yang pertama, perbedaan antara spot trading dan future trading. Spot trading atau spot adalah kegiatan jual dan beli aset kripto secara real time. Ibaratnya ada uang, ada barang. Jadi aset kriptonya akan langsung berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Misalnya, sekarang aku beli dan investasi Bitcoin jangka panjang. Maka aku gunakan aplikasi Peluang untuk beli Bitcoin. Dan ketika aku beli, maka uang rupiahku akan berkurang dan Bitcoinku akan bertambah. Ada uang, ada barang, simple dan sederhana. Dan ini cara kerjanya sangat berbeda dengan future trading. Future trading dalam kripto adalah kontrak derivatif untuk memprediksi harga aset kripto tanpa harus punya aset dasarnya. Bayangkan kamu dan temanmu punya pandangan yang berbeda tentang Bitcoin. Kamu yakin harga Bitcoin akan terus naik, sedangkan temanmu yakin kalau harga Bitcoin akan turun. Di mana harga Bitcoin sekarang adalah 1,5 miliar per 1 BTC. Lalu kalian berdua sepakat untuk pasang kontrak harga jual beli Bitcoin 1,5 miliar per 1 BTC. Lalu kalau seminggu kemudian harga Bitcoin naik jadi 2 miliar, maka kamu dapat keuntungan. Karena kan kamu dan temanmu sudah ada kontrak jual beli Bitcoin dengan harga 1,5 miliar. Jadi, kamu bisa beli Bitcoin dari temanmu dengan harga 1,5 miliar dan kemudian jual langsung di market dengan harga 2 miliar. Untung 500 juta. Sedangkan kalau harga Bitcoin itu turun jadi 1 miliar di minggu depan, maka kamu akan dapat kerugian. Karena walaupun harga market itu lebih murah dibandingkan harga temanmu, yang mana harga market adalah 1 miliar dan harga temanmu adalah 1,5 miliar, kamu tetap harus beli ke temanmu karena udah ada kontrak yang mengikat. Dan inilah yang dinamakan future trading. Future trading sering digunakan oleh trader berpengalaman karena melibatkan leverage, memungkinkan kita untuk pasang posisi yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang kita miliki. Dengan leverage, potensi keuntungannya akan berlipat ganda, tapi potensi kerugiannya juga akan berlipat ganda. Kita akan bahas di chapter berikutnya tentang istilah-istilah dalam future trading, jadi pastikan kamu nonton videonya sampai habis. Nah, kontrak future trading di Indonesia itu adalah kontrak perpetual. Artinya, kontraknya tidak punya tanggal kadaluarsa dan memungkinkan kita untuk pasang posisi long kalau yakin harganya naik atau short kalau kita yakin harganya bakal turun. Dan istilah kedua yang kamu wajib tahu adalah leverage. Kita bisa trading dengan modal yang lebih kecil dari nilai kontrak sebenarnya. Misalnya, leverage 10 kali, artinya kita bisa pasang posisi 10 kali dari modal kita. Dan dengan leverage 10 kali, kalau modal kita itu 100 juta, maka kita bisa pasang kontrak sampai 1 miliar. Dan kalau leverage-nya itu 100 kali, dengan modal 100 juta, maka kita bisa pasang posisi sampai 10 miliar. Dan leverage kayak gini akan melipat gandakan keuntungan dan juga kerugian. Misalnya, kalau di spot market itu untung 10%, tapi karena adanya leverage 10 kali, maka untung 10% kali 10 adalah 100%. Tapi ingat, kalau harga market spot itu turun 10%, maka kalian akan kehilangan semua dari deposit kamu. Dan kalau misalkan deposit kita habis, atau posisi market kita itu ditutup otomatis oleh pasar, itu namanya likuidasi. Dan ini adalah resiko paling besar dari trading di futures. Dan kalau kamu udah paham tentang kelebihan dan resiko dari future trading, dan kamu tertarik untuk investasi di futures, aku mau ajarin caranya future trading dengan aplikasi Pintu. Layar handphoneku ada di samping sini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Pintu dengan versi Pro.
Jadi pintu ada 3 tampilan, pintu yang biasa, pintu Pro, dan Web3. Kita akan fokus untuk future trading di aplikasi pintu yang Pro. Kita bisa lihat, aku punya total dompet di Pro Value itu 3.392 dan punya pintu wallet value itu 5.043.000. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pindahkan uangnya dari pintu yang simple ke pintu Pro. Caranya juga cukup gampang, kita klik transfer dan kita pindahkan dari pintu ke pintu Pro Futures. Aku akan pindahkan sebanyak $308 atau 5.047.000. Kita klik transfer dan kemudian transfernya udah berhasil. Lalu kita bisa lihat ada beberapa aset yang diperdagangkan dengan leverage 25 kali di aplikasi pintu Pro. Ada Doge, XRP, Arbitrum, WLD, Render, NIR, AVAX, Solana, ETH, dan juga BTC. Dan aku mau ingetin, jangan sampai kalian gunakan leverage yang maksimal, kecuali kamu adalah trader yang berpengalaman. Kenapa? Karena kalau kita gunakan leverage 25 kali, naik 4%, ya memang uang kamu akan langsung jadi 2 kali lipat. Tapi kalau turun 4%, maka kamu akan kena likuidasi dan uang kamu akan hilang semua. Jadi camkan baik-baik, jangan sampai kamu kena likuidasi, karena itu akan buat kamu nggak bisa main lagi. Oke, langsung aja kita trading di futures. Caranya itu gampang banget. Kita pilih aset yang kita mau beli, dan pada kesempatan ini aku pilih BTC dengan harga market 95.706. Aku ubah leverage jadi market order, dan walaupun aku tadi deposit cuma $308, aku bisa beli $500. Karena kan tadi leverage-nya 25 kali. Berarti sebenarnya pintu Pro mengizinkan aku untuk pasang posisi sampai $8.000. Tapi kayak tadi aku bilang, jangan pernah pakai leverage yang maksimal kecuali kamu regenerate. Oke, kalau udah jelas kita pasang buy ataupun long. Dan ini adalah order confirmation, di mana untuk beli $500 aku sebenarnya cuma perlu uang $21,6. Tapi kayak aku tadi bilang, kita jangan pasang leverage yang maksimal, dan aku pribadi menjaga leverage-ku di antara 3-8 kali. Kalau misalkan udah, kita klik confirm, dan kita bisa lihat aku udah beli BTC sebanyak $478, dan ini lebih banyak 1,5 kali dari modalku. Dan aku masih bisa lagi meningkatkan posisiku, dan pada kesempatan ini aku pasang Ethereum $250, NIR $250, dan Arbitrum $250. Dan setelah itu kita bisa lihat aku udah punya posisi di 4 aset, Arbitrum, Bitcoin, NIR, dan juga Ethereum dengan market value sebesar $1.200 atau 4 kali dari modalku. Itulah yang namanya future trading. Dan dalam future trading di aplikasi Pintu, aku mau kasih tahu satu indikator yang aku pergunakan untuk menjaga asetku tetap aman. Namanya MU, dan kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Aku klik dulu. Di sini adalah margin usage detail, di mana angkanya adalah 4,7%, dalam artian aku pakai limitku itu sekitar 4 kali. Jadi aku akan menjaga ini di bawah 10%. Kalau lebih dari 10%, maka aku akan cut loss ataupun take profit. Dan aku harapkan kamu bisa pakai indikator ini untuk jangan over leverage. Oke, itulah dia sedikit tutorial tentang spot trading dan juga future trading. Spot trading itu diperuntukkan untuk investor jangka panjang yang ingin beli dan simpan aset kripto dalam jangka waktu lama, dengan harapan nilainya akan semakin meningkat, seperti halnya Bitcoin yang dipercaya akan nyentuh $13 juta di 2045. Sedangkan yang namanya future trading ini diperuntukkan untuk trader yang aktif dan berpengalaman untuk memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek. Future trading sering digunakan dalam strategi spekulatif dan juga hedging, di mana kita ingin kunci harga aset di masa depan untuk melindungi portofolio dari pergerakan pasar yang tidak terduga. Ibaratnya ada yang pakai future trading untuk jadi asuransi. Nah, semoga edukasi tentang spot dan future trading ini bermanfaat, dan kalau kamu tertarik untuk future trading bisa pakai aplikasi Pintu. Link downloadnya udah ada di deskripsi. Lalu kalau kamu ingin belajar tentang investasi lebih dalam, boleh join ke grup kita di Telegram exitplan.id,
di mana kita akan cerita tentang pengalaman investasi kita di kripto, saham Indonesia, dan juga saham Amerika. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!